Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang bahasa dan sastra. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Abiel Timothy dengan NIM 2505 1104 190. Yang kedua ada Al-Fajri Triandana dengan NIM 2604 1100 372. Lalu yang ketiga ada Farel Lodewijk dengan NIM 2606 1104 312. Lalu dengan saya sendiri yaitu Vista Leoni Zairin dengan NIM 2501 1207 950. Baik, langsung saja. Di sini ke materi yang pertama, kesantunan bahasa Melayu. Lalu yang kedua, tingkatan bahasa atau tipe komunikasi. Yang ketiga, aksara Arab Melayu atau Jawi. Yang keempat, tokoh pembakuan aksara. Yang kelima, pasang surut aksara. Yang keenam, pembagian huruf. Yang ketujuh, kaidah penulisan khusus. Yang ke-8, 3 rujukan pembakuan kaidah. Lalu yang ke-9, bahasa berkias. Yang ke-10, simbolis sirih pinang. Yang ke-11, ragam dan evolusi sastra. Yang ke-12, sastra Melayu dan klasik. Untuk materi yang pertama, kedua, dan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Fajri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Triandana dengan nomor NIM 2604 1100 372. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang kesantunan bahasa Melayu. Kesantunan bahasa Melayu terbagi menjadi 3, yaitu cerminan adab dan kehalusan budi. 2. Menunjukkan rasa hormat dan kesabaran. 3. Keselarasan antara tutur kata dan tingkah laku. Kesantunan bahasa Melayu dalam budaya Melayu tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tapi juga menjadi cerminan adab dan kepribadian seseorang. Materi kedua yaitu tentang tingkatan bahasa dalam budaya Melayu. Tingkatan bahasa dalam budaya Melayu terbagi menjadi 3, yaitu bahasa mendaki. Yang kedua yaitu bahasa mendatar. Yang ketiga yaitu bahasa menurun. Bahasa mendaki kita gunakan apabila kita berkomunikasi atau berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua, bahasa mendatar. Bahasa mendatar apabila kita berbicara dengan yang sebaya dengan kita. Bahasa menurun apabila kita berkomunikasi dengan orang yang lebih muda daripada kita atau di bawah umur kita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang aksara Arab Melayu. Aksara Arab Melayu atau yang disebut dengan Jawi dibagi menjadi 4 golongan, yaitu salah satunya identitas kebudayaan Melayu. Yang kedua, berperan dalam penyebaran Islam. Yang ketiga, digunakan dalam pendidikan dan diplomasi. Yang keempat, berkembang sejak sekitar abad ke-12 Masehi. Aksara Arab Melayu atau disebut dengan Jawi. Jawi adalah merupakan sistem tulisan yang menggunakan huruf Arab dan disesuaikan dengan kebutuhan bahasa Melayu. Jawi memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat Melayu, terutama dalam penyebaran Islam, pendidikan, komunikasi, dan diplomasi. Perkenalkan, nama saya Abiel Timothy dengan NIM 2505 1104 190. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tokoh pembaruan aksara. Dalam perkembangan bahasa dan aksara Melayu, terdapat beberapa tokoh penting yang memiliki peran dalam proses perkembangan, penyebaran, dan pembukuan bahasa Melayu. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Munsyi, Raja Ali Haji, dan Za'ba atau Zainal Abidin. Selain tokoh perseorangan, terdapat pula lembaga seperti Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP Malaysia yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan membakukan bahasa Melayu. Kehadiran tokoh dan lembaga tersebut menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Melayu tidak hanya berlangsung secara alamiah dengan masyarakat, tetapi juga melalui usaha intelektual dan kelembagaan untuk membuat bahasa lebih teratur dan mendengarkan. Munsyi Abdullah dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan bahasa dan kesulitan Melayu modern. Melalui karya-karyanya, ia ikut memperlihatkan penggunaan bahasa Melayu yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat pada zamannya. Sementara itu,
Raja Ali Haji memiliki peranan besar dalam perkembangan bahasa Melayu, khususnya melalui karya-karya yang berkaitan dengan bahasa, sastra, dan kebudayaan Melayu. Salah satu sumbangan pentingnya adalah usaha memberikan perhatian terhadap aturan dan penggunaan bahasa Melayu, sehingga bahasa tersebut dapat dipelajari secara lebih sistematis. Adapun Zaba atau Zainal Abidin merupakan tokoh yang berperan besar dalam perkembangan tata bahasa Melayu pada masa modern. Pemikirannya membantu memberikan dasar yang lebih teratur dalam memahami penggunaan bahasa Melayu, terutama dalam bidang tata bahasa dan penulisan. Selain tokoh-tokoh tersebut, Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP Malaysia juga mempunyai peran penting dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu, khususnya di Malaysia. Lembaga ini berperan dalam mengembangkan penggunaan bahasa Melayu melalui penerbitan penyusunan istilah, pembinaan bahasa, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebahasaan. Proses pembakuan tersebut penting karena bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam pendidikan, pemerintahan, penulisan, dan komunikasi membutuhkan aturan yang jelas. Dengan adanya pembakuan bahasa dan aksara dapat menjadi lebih seragam sehingga memudahkan masyarakat dalam membaca, menulis, memahami, serta mengajarkan bahasa Melayu kepada generasi berikutnya. Kemudian, pasang surut aksara Jawi. Aksara Jawi merupakan salah satu bagian penting dari sejarah perkembangan bahasa dan kebudayaan Melayu. Dalam perjalanan sejarahnya, penggunaan aksara Jawi mengalami pasang surut, yaitu mengalami masa ketika penggunaannya sangat luas dan kemudian mengalami penurunan. Pada masa tertentu, aksara Jawi digunakan secara luas oleh masyarakat Melayu dalam berbagai bidang kehidupan. Jawi tidak hanya digunakan untuk menulis karya sastra, tetapi juga digunakan dalam penulisan keagamaan, surat menyurat, dokumen kerajaan, pendidikan, serta berbagai buku tulisan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa aksara Jawi pernah memiliki kedudukan yang penting di dalam kehidupan masyarakat Melayu. Namun, kedudukan aksara Jawi kemudian mengalami kemunduran seiring dengan munculnya berbagai perubahan sosial dan politik, yaitu salah satu faktornya adalah kolonialisme dan semakin luasnya penggunaan huruf Latin. Dalam sistem pendidikan dan administrasi modern, penggunaan huruf Latin semakin berkembang sehingga secara perlahan menggunakan Jawi dalam berbagai bidang. Perubahan tersebut membuat generasi baru semakin terbiasa menggunakan huruf Latin dibandingkan dengan aksara Jawi. Akibatnya, kemampuan membaca dan menulis Jawi di kalangan masyarakat juga mengalami penurunan, terutama ketika penggunanya tidak lagi menjadi bagian utama dari pendidikan dan komunikasi sehari-hari. Meskipun mengalami kemunduran, aksara Jawi tetap dipandang sebagai bagian dari warisan budaya Melayu. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan dan mengenalkan kembali aksara tersebut pada generasi muda. Pelestarian dapat dilakukan melalui pendidikan, kegiatan kebudayaan, penggunaan Jawi dalam lingkungan masyarakat, maupun penerbitan berbagai bahan bacaan menggunakan aksara Jawi. Di Riau, salah satu bentuk upaya pelestarian tersebut adalah dengan memasukkan aksara Jawi sebagai bagian dari muatan lokal wajib dalam pendidikan. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tidak hanya mengenal sejarah Jawi, tetapi juga mempelajari cara membaca dan menulisnya. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi salah satu sarana penting untuk menjaga keberlanjutan aksara Jawi agar tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tetapi dikenal dan dipahami oleh generasi masa kini dan masa mendatang. Pada dasarnya, aksara Melayu menggunakan huruf hijaiyah sebagai dasar. Huruf hijaiyah merupakan huruf yang berasal dari sistem tulisan Arab dan menjadi unsur utama dalam pembentukan aksara Arab Melayu. Penggunaan huruf tersebut tidak terlepas dari hubungan yang kuat antara perkembangan tulisan Melayu dengan penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Ketika Islam berkembang di masyarakat Melayu, tulisan Arab kemudian digunakan dan disesuaikan untuk menuliskan bahasa Melayu. Selain huruf hijaiyah, terdapat pula huruf ilah. Koreksi kalau saya salah mengatakannya, yaitu alif, waw, dan ya. Huruf-huruf ini memiliki fungsi penting dalam sistem penulisan karena berkaitan dengan pembentukan atau penadaan bunyi tertentu dalam kata. Penggunaannya menjadi bagian dari sistem penulisan Arab Melayu dan membantu penulis dalam menggambarkan bunyi bahasa Melayu menggunakan bentuk-bentuk huruf yang berasal dari aksara Arab. Akan tetapi, bahasa Melayu mempunyai sejumlah bunyi yang tidak ditemukan atau tidak memiliki lambung khusus dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu, penggunaan huruf Arab secara langsung tidak selalu dapat menggambarkan seluruh bunyi bahasa Melayu dengan tepat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, masyarakat Melayu melakukan penyesuaian dengan menciptakan 5 huruf tambahan, yaitu C, P, G, Ng, dan Y. Huruf-huruf tambahan tersebut digunakan untuk mewakili bunyi-bunyi tertentu yang menjadi bagian dari bahasa Melayu tetapi tidak tersedia dalam sistem Arab. Dengan demikian, pembagian huruf dalam aksara Arab Melayu
Dengan demikian, pembagian huruf dalam aksara Arab Melayu menunjukkan adanya proses adaptasi antara sistem tulisan Arab dengan karakteristik bahasa Melayu. Aksara Arab tidak digunakan begitu saja, melainkan mengalami penyesuaian agar mampu menggambarkan bunyi dan kata-kata bahasa Melayu. Hal ini memperlihatkan bahwa aksara Arab Melayu merupakan hasil perkembangan budaya dan bahasa yang berlangsung dalam masyarakat Melayu. Penyesuaian tersebut juga menjadi bukti bahwa masyarakat Melayu memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem tulisan sesuai dengan kebutuhan bahasanya, sekaligus tetap mempertahankan hubungan historisnya dengan aksara Arab. Perkenalkan, saya Fistalini Zairin dengan NIM 25011120750. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kaidah penulisan khusus. Kaidah penulisan khusus ini ada 4, yaitu yang pertama, hamzah sebagai penanda vokal tertentu. Yang kedua, kaf untuk bunyi akhir K. Yang ketiga, penulisan angka dari kiri ke kanan. Lalu yang keempat, memiliki aturan penulisan khusus dalam jawi. Hamzah sebagai penanda vokal tertentu yaitu digunakan pada posisi tertentu untuk memperjelas bunyi vokal hidup agar tidak salah baca. Kaf untuk bunyi akhir K memiliki ketentuan khusus dalam melambangkan bunyi konsonan akhir K pada kata-kata tertentu. Penulisan angka dari kiri ke kanan yaitu meskipun tulisan Arab atau Jawi ditulis dari kanan ke kiri, namun penulisan angka tetap mengikuti kaidah internasional dari kiri ke kanan. Lalu memiliki aturan penulisan khusus dalam Jawi yang dimaksud terdapat pakem tambahan yang membedakan penulisan kata asal, kata berimbuhan, dan partikel. Materi selanjutnya yaitu rujukan pembakuan kaidah. Ada 3, yaitu yang pertama, kaidah bahasa Arab, nahwu, syarf, imla. Yang kedua, naskah lama atau klasik. Yang ketiga, ketetapan ejaan yang sempurna. Materi ini menjelaskan 3 sumber utama yang digunakan sebagai pedoman atau rujukan resmi dalam membakukan kaidah penulisan atau kebahasaan. Kaidah bahasa Arab, nahwu, syarf, imla menjadi rujukan utama karena banyak kosakata dan struktur awal penulisan, seperti tulisan Jawi atau Arab Melayu yang berakar dari tata bahasa Arab, meliputi ilmu tata kata syarf, tata kalimat atau nahwu, dan kaidah penulisan huruf atau imla. Lalu naskah lama atau klasik mengacu pada manuskrip, kitab-kitab tua, atau karya sastra masa lampau yang digunakan untuk melihat kebiasaan penulisan yang sah dan otentik dari para leluhur. Lalu ketetapan ejaan yang disempurnakan yang dimaksud digunakan sebagai pedoman penyesuaian penulisan unsur serapan atau bunyi bahasa agar tetap selaras dengan kaidah bahasa Indonesia yang modern yang disahkan pemerintah. Lanjut ke materi bahasa berkias. Materi ini membahas gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna secara tidak langsung guna memperindah bahasa dan menjaga etika komunikasi. Yang pertama yaitu menggunakan kiasan dan perumpamaan. Membandingkan suatu hal dengan objek atau keadaan lain guna memperjelas maksud. Yang kedua, terdapat dalam pantun, peribahasa, dan ungkapan. Sering ditemukan dalam karya sastra lama dan tradisi lisan masyarakat Melayu. Yang ketiga, menunjukkan cara berpikir metaforik, yaitu mencerminkan kedalaman pemikiran masyarakat dalam memaknai alam dan kehidupan sekitar melalui simbol-simbol. Lalu yang keempat, berfungsi menjaga perasaan dan kesantunan, yaitu digunakan agar penyampaian kritik, nasihat, atau pesan terasa lebih halus, bijak, dan tidak menyinggung perasaan pendengar. Baik, perkenalkan nama saya Farula Dewik dengan NIM 260611043112. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari materi yang kami bahas, yaitu simbolisme sirip pinang. Dalam masyarakat Melayu, sirip pinang mempunyai makna yang lebih dari sekedar benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sirip pinang menjadi salah satu simbol dalam tata krama pergaulan adat. Sirih juga dapat digunakan sebagai pembuka kata dan menjadi simbol penghormatan serta budi pekerti. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam budaya Melayu, benda-benda tertentu dapat memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan hubungan sosial dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yaitu ragam dan evolusi sastra. Ragam dan perkembangan sastra Melayu. Pada awalnya sastra Melayu berkembang melalui tradisi lisan, yaitu karya sastra disampaikan secara langsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian, seiring perkembangan masyarakat, sastra berkembang menjadi bentuk tulisan. Secara umum, sastra dapat dibedakan menjadi naratif dan non-naratif. Naratif berkaitan dengan cerita atau kisah, sedangkan non-naratif dapat berupa puisi dan ungkapan. Jadi, perkembangan sastra Melayu menunjukkan perubahan dari tradisi lisan menuju tradisi tulisan. Selanjutnya, poin terakhir yaitu sastra Melayu klasik. Perkembangan sastra Melayu klasik mendapat pengaruh yang kuat dari peradaban Islam. Pengaruh Islam tidak hanya terlihat dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam perkembangan bahasa, tulisan, ilmu, pengetahuan, dan sastra. Dalam sastra Melayu klasik terdapat beberapa bentuk karya, seperti hikayat, syair, gurindam, dan sastra kitab. Riau juga memiliki peranan penting sebagai salah satu pusat perkembangan kebudayaan dan sastra Melayu. Karena itu, sastra Melayu Riau menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan kebudayaan Melayu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan bahasa dan sastra dari kelompok 3. Semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih.